Katanya cinta itu butuh pengorbanan, tapi kenapa yang berkorban justru yang paling disakitin? Pernah gak sih lo bucin banget sama seseorang, sampai lupa siapa diri lo sebenarnya? Lo bantuin dia, lo dukung dia, lo rela ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab lo, tapi ujung-ujungnya dia ninggalin lo buat orang lain yang bahkan gak pernah tahu seberapa besar perjuangan lo. Namanya Rita, cewek biasa, mahasiswi yang gak neko-neko, dan baru saja lulus kuliah dengan hasil yang memuaskan. Tapi dia punya hati yang gede banget. Rita jatuh cinta sama cowok satu kampus, namanya Erwin. Beda fakultas, Erwin anak teknik, Rita anak sastra. Awalnya manis banget, tiap pagi sarapan bareng, tiap malam video call sambil ngerjain tugas. Erwin sering bilang, kalau aku sukses nanti, kamu orang pertama yang aku bahagiain. Dan Rita percaya. Saking percayanya, dia sampai ngerjain proposal skripsi Erwin. Bikin dari nol, bukan bantuin, tapi ngerjain. Semua revisi, semua format, semua teori-teori, yang bahkan bukan bidang dia. Rita pelajarin, demi Erwin. Katanya, cinta itu saling bantu. Katanya cinta itu satu perjuangan. Tapi ternyata, gak semua yang kita perjuangin bakal ngerti cara menghargai. Suatu hari, Rita dapet DM dari cewek yang gak dikenal. Isinya, screenshot chat mesra antara Erwin dan cewek lain. Foto mereka lagi jalan bareng. Bahkan, ada yang diambil di kampus. Dan yang paling nyakitin, cewek itu bilang, kamu tuh bodoh banget. Pacar kamu udah sama aku dari lama. Dunia Rita runtuh. Tapi yang paling nyakitin bukan diselingkuhin, tapi saat Erwin mutusin Rita tanpa rasa bersalah dan bilang, kamu terlalu ngatur, aku gak bebas. Padahal, dia cuma minta kejelasan, minta dihargai. Malam itu, Rita cuma ngelakuin satu hal. Dia buka laptop, buka folder Erwin skripsi, dan delete semua file. Setelah itu, tiap malam jadi berat. Rasanya kayak kosong, overthinking tiap jam 2 pagi. Nanya ke diri sendiri, aku salah di mana? Teman-teman bilang, udah, ikhlasin aja. Tapi gimana bisa ngiklasin kalau luka masih basah? Tapi di tengah semua itu, Rita ambil keputusan besar. Dia daftar CPNS, belajar diam-diam, dan dia pun lulus. Sementara Erwin, dia dan cewek itu masih belum lulus kuliah. Skripsi gak jalan-jalan. Sekarang Rita kerja di instansi pemerintah. Gajinya stabil, hidupnya tenang. Luka itu masih ada, tapi udah sembuh. Bekasnya tinggal buat pelajaran. Dan yang lucu, Erwin mulai sering stalk. Kadang like a story, kadang ngechat pakai akun fake. Pernah ngajak balikan. Tapi Rita cuma bilang, kamu nyesel, bukan karena kehilangan aku, tapi karena sadar kamu ninggalin orang yang paling tulus. Sekarang, semua akun udah diblok. Bukan karena benci, tapi karena cinta diri sendiri jauh lebih penting. Buat lo yang lagi ngerasa hancur karena cinta, yang udah ngasih segalanya, tapi ditinggalin gitu aja, percaya deh, hidup lo gak berhenti di situ. Sakit hari ini, mungkin jalan menuju versi terbaik lo di masa depan. Dan orang yang nyakitin lo, mereka akan nyesel. Tapi itu udah bukan urusan lo lagi. Lo cuma perlu satu hal, sayangin diri lo sendiri, kayak lo pernah nyayangin dia. Karena pada akhirnya, orang yang ninggalin lo mungkin gak pernah balik, tapi diri lo yang kuat, dia bakal nemenin lo seumur hidup. Kalau lo pernah ada di posisi Rita, atau mungkin sekarang lagi ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar ya. Cerita lo bisa jadi pelipur lara buat orang lain juga. Kita saling dengerin, saling kuat bareng-bareng. Jangan lupa klik like kalau lo ngerasa video ini nyentuh hati lo. Share juga ke temen lo yang lagi patah, biar mereka tahu mereka gak sendirian. Dan subscribe channel ini buat cerita-cerita lain, karena suara dalam kepala lo juga pernah ada di kepala kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri, dan jangan lupa bahagia. Walau kadang hati masih luka.